Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 22111152 dari kelas PAI 6E. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal UAS dari Ibu Utin Mutia MPD dengan mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Soal yang pertama mengenai pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI. Sebutkan minimal 3 aplikasi atau platform teknologi kekinian yang menurut Anda sangat potensial untuk mendukung inovasi pembelajaran PAI dan budi pekerti. Jelaskan secara spesifik bagaimana Anda akan memanfaatkan masing-masing aplikasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI serta bagaimana Anda mengantisipasi tantangan atau batasan dalam penggunaannya. Mengenai aplikasi atau platform teknologi yang sangat potensial untuk mendukung pembelajaran PAI, di sini yang pertama tentunya Google Classroom. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat kelas virtual, berbagi materi pembelajaran, memberikan tugas, dan mengumpulkan tugas siswa. Nah, di sini guru juga dapat memanfaatkan Google Classroom untuk materi pembelajaran dan juga diskusi, terus penugasan, terus umpan balik, dan juga antisipasi tantangan. Nah, yang kedua itu ada Quizizz. Platform ini menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui kuis interaktif. Materi pelajaran itu menggunakan kuis untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi PAI. Terus permainan edukatif dapat mengubah materi pembelajaran menjadi kuis yang menarik dan kompetitif sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Dan juga evaluasi, mendapatkan data tentang pemahaman siswa secara real time dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Terus untuk antisipasi tantangan, memastikan ketersediaan perangkat yang memadai untuk siswa serta memberikan panduan yang jelas tentang cara menggunakan aplikasi. Selanjutnya yang ketiga, yakni YouTube. Platform video ini menyediakan berbagai konten edukasi agama yang menarik dan juga beragam. Nah, guru juga dapat menggunakannya sebagai sumber belajar sehingga menggunakan video pembelajaran tentang sejarah Islam, tokoh agama, kisah Nabi, dan lain-lain. Terus untuk visualisasi, menggunakan video animasi dan video pembelajaran interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami. Terus motivasi, menampilkan video motivasi atau kisah inspiratif dari tokoh agama untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, untuk antisipasi tantangannya, memastikan video yang dipilih sesuai dengan materi pembelajaran dan usia siswa serta menghindari konten yang tidak sesuai. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yakni tentang tantangan dan solusi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI. Pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti tidak luput dari tantangan, baik dari sisi guru, siswa maupun lingkungan sekolah. Identifikasi minimal 3 tantangan utama dan dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti yang kekinian. Kemudian berikan solusi konkret dan strategis untuk mengatasi masing-masing tantangan tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di sekolah pada umumnya. Baik, tantangan yang pertama, keterbatasan keterampilan guru. Banyak guru PAI yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam menggunakan perangkat dan platform digital. Guru mungkin merasa kesulitan dalam mengintegrasi teknologi ke dalam metode pembelajaran yang sudah ada, serta dalam menciptakan materi pembelajaran berbasis digital yang menarik
dan efektif. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat siswa. Siswa mungkin merasa kurang termotivasi untuk belajar PAI jika pembelajaran hanya dilakukan secara konvensional. Nah, penggunaan teknologi yang monoton dan juga kurang interaktif bisa membuat siswa bosan. Distraksi digital seperti media sosial atau game online juga bisa menjadi pengalih perhatian siswa saat belajar. PAI dengan teknologi mengurangi fokus dan minat mereka. Nah, yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki akses internet yang memadai atau perangkat keras seperti komputer dan proyektor yang cukup. Nah, perawatan dan pembaruan perangkat teknologi juga menjadi tantangan karena keterbatasan anggaran dan tenaga ahli. Nah, membicarakan mengenai tantangannya, di sini untuk solusi, yang pertama ada pelatihan berkelanjutan untuk guru. Nah, penyelenggaraan pelatihan intensif mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI juga harus mencakup pengenalan perangkat lunak, aplikasi, dan juga platform digital yang relevan. Mentoring dan pendamping bagi guru dalam mengimplementasikan teknologi di kelas, termasuk pengembangan materi pembelajaran digital dan evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua, pengembangan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Membuat materi pembelajaran PAI yang menarik dan interaktif menggunakan berbagai media digital seperti video, animasi, dan juga simulasi. Mengembangkan aplikasi atau platform pembelajaran yang dirancang khusus untuk pembelajaran PAI yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi secara aktif dan menyenangkan. Nah, yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan akses. Memanfaatkan dana BOS atau sumber daya lain untuk pengadaan perangkat keras dan perbaikan infrastruktur internet di sekolah, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya provider internet atau perusahaan teknologi, untuk mendapatkan akses internetnya lebih stabil dan terjangkau. Jadi, mengoptimalkan penggunaan perangkat yang sudah ada dengan mencari solusi kreatif dan memanfaatkan teknologi open source. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.